Kalau misalnya dia kanker, itu kaitannya dengan survival namanya ya, daya tahan Daya hidup. tahan Ada yang namanya daya tahan untuk 5 tahun ke depan atau 5 year survival rate namanya. Nah, semakin dini kanker payudara itu kita temukan, maka 5 year survival rate-nya itu akan tinggi sekali, baik. bagus, bahkan bisa mencapai 100%. Halo sahabat Hermina, kembali lagi dalam acara Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi bersama saya Dr. Nurul, host pada episode kali ini. Episode Observasi Hermina kali ini kita akan bahas tentang tumor atau kanker payudara. Bersama narasumber kita sudah hadir Dr. Febrianto Kurniawan, spesialis bedah, subspesialis onkologi, yang merupakan dokter spesialis bedah, konsultan bedah onkologi di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Halo sahabat Hermina semua, salam kenal. Oke, langsung aja ya dok ya. Jadi udah banyak pertanyaan nih dok seputar apa sih sinyal awal deteksi dini kanker payudara. Banyak juga pasien di sekitar Hermina Ciputat yang udah mungkin mengalami benjolan atau apa gitu ya di daerah payudaranya, yang bingung nih untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan screening gitu lah ya dok ya. Jadi pertamanya itu apa sih dok sebenarnya beda dari tumor payudara sama kanker payudara? Oh ya, terima kasih Dr. Nurul. Jadi dalam pengalaman kami di dalam klinik atau dalam poliklinik itu memang sangat-sangat sering dipertanyakan masalah apakah benjolan saya ini tumor atau kanker. Kadang-kadang kita sudah menyebut bahwa ini kanker payudara, itu ditanya lagi oleh pasien, apakah ini ganas atau tidak dok? Iya benar-benar. Gitu kan. Jadi saya jelaskan di sini bahwa asalnya itu adalah tumor. Tumor itu ada dua, ada tumor jinak dan ada tumor ganas. Nah, tumor ganas inilah yang disebut kanker. Okay. Jadi apabila dokter atau kita mengatakan memvonis pasien itu sebagai kanker payudara, itu sudah pasti itu adalah suatu tumor yang ganas. Karena apabila dia tumor jinak, kita tidak akan menyebutnya kanker. Seperti itu. Oke, berarti semua benjolan itu disebutnya tumor ya dok ya? Semua benjolan yang tidak normal. Nah, benjolan yang tidak normal kita sebutnya tumor. Itu kita nyebutnya awalnya sebagai tumor. Oke, tinggal ntar ganas apa jinak atau gitu ya dok? Nah, itu harus memerlukan pembuktian secara patologi. Oke. Nah, tapi tanda awalnya itu kalau misalnya didiagnosa kanker payudara tuh apa dok? Jadi untuk mendiagnosis kanker payudara itu yang paling penting adalah kita melihat perubahan pada payudara kita. Apakah perubahan itu dalam bentuk benjolan, kemudian apakah perubahan itu dalam bentuk perubahan warna kulit, dan perubahan misalnya ada keluar cairan dari puting. Pokoknya apabila ada perubahan yang tidak biasanya pada payudara kita, itulah yang membuat harusnya kita memeriksakan diri pada ahlinya seperti itu. Dan itu yang paling penting sebenarnya untuk diagnosis, terlepas dari apakah itu nanti apakah sebuah kanker atau bukan, tapi pemeriksaan dini itulah yang akan menentukan pengobatan kita itu apakah akan menghasilkan hasil yang maksimal atau tidak, seperti itu. Karena ya kalau ternyata dia memang tumor jinak, ya sudah selesai, kita akan tangani sebagai tumor jinak. Apabila dia memang ternyata tumor ganas atau kanker tadi, itu suatu hal yang sangat membantu pasien apabila kita ketemukan dalam kondisi yang cepat dan dini, seperti itu. Berarti kapan tuh dok? Maksudnya kita melakukan pemeriksaan sendiri gitu ya dok ya, atau sadari ya dok ya? Benar sekali Dr. Nurul. Jadi pemeriksaan paling penting untuk melihat perubahan tadi itu dilakukan oleh pasien itu sendiri atau kita sendiri yang melakukannya. Kita biasanya menyebutnya dengan sadari. Pemeriksaan payudara sendiri. Sebenarnya ada dua, itu ada sadari, pemeriksaan payudara sendiri, dan sadanis, pemeriksaan payudara secara klinis. Tapi otomatis kalau secara klinis itu harus pergi ke rumah sakit atau ke klinik dan lain sebagainya atau puskesmas. Tapi yang bisa dilakukan oleh kita itu adalah sadari. Kapan kita melakukannya? Kita melakukannya pada hari ke-7 sampai hari ke-10 menstruasi. Misalnya seperti itu. Ini hari pertama menstruasi kita tanggal 1 misalnya. Jadi kita memeriksa itu paling bagus tanggal 7 sampai tanggal 10. Seperti itu. Dan kemudian
kan akan timbul pertanyaan nih, bagaimana kalau saya tidak mens lagi, Dok? Iya, kan seperti itu nenek-nenek kan, gitu, nggak Dok. ada nenek-nenek atau yang pasien-pasien yang sudah menopause seperti itu kan. Kalau untuk pasien-pasien seperti itu atau untuk yang kita yang mengalami keadaan seperti itu, ya kita tetapkan sendiri saja kapan saatnya. Yang penting teratur. Misalnya, saya akan periksa payudara saya sendiri tiap tanggal 1 seperti itu. Tidak apa-apa. Jadi tanggal 1 ini, tanggal 1 bulan depan, tanggal 1 bulan depannya lagi. Yang penting adalah kontinuitas, berkelanjutan. Rutin ya, Dok, diperiksanya ya? Karena apa? Karena apabila kita telah melakukan pemeriksaan payudara secara rutin, apabila nanti akan ada perubahan sedikit saja pada payudara kita, kita tahu. Akan ngeh gitu ya, Dok ya? Ya, kurang lebih seperti itulah. Wah, ini bulan kemarin kok nggak ada gitu kan? Kok tiba-tiba rasanya ada. Bulan kemarin kok nggak ada, keluar cairan kok ada gitu kan? Ini tangan. Nah, kita melakukannya dengan tangan kita ya, dengan tangan kita 3 jari saja. Bagian depannya kita lakukan pemeriksaan payudara yang prinsipnya adalah semua bagian payudara harus kita raba dan tekan. Semua bagian harus terkena. Dan tangan kita akan mengenali payudara kita sendiri seperti itu. Jadi suatu saat akan ada, bulan kemarin nggak ada nih, ada benjolan kecil ini. Nah, pada saat itulah ada yang perubahan, kita memeriksakan diri ke klinis atau ke dokter seperti itu. Kalau tadi dokter bilang hari ke-7 itu kenapa, Dok, harus hari ke-7 itu, Dok? Jadi pada saat hari ke-7 itu tergantung dengan siklus hormonal kita seperti itu ya. Pada misalnya hari ke-7 itulah pada saat payudara kita dalam kondisi yang terbaik untuk diperiksa. Jika ada benjolan, pada saat itulah benjolan itu paling nyata. Seperti itu, payudara kita paling siap lah untuk diperiksa dalam kondisi yang menunjukkan apabila ada kelainan, dia akan teraba oleh tangan kita dalam kondisi yang paling bagus. Biar nggak rancu gitu lah ya, Dok ya? Ya, kadang-kadang kan payudara perempuan itu kan berubah-berubah. Kadang lembut. Nah, pada saat hari ke-7 sampai hari ke-10 itulah tempat kita, range waktu kita untuk memeriksanya. Nah, seberapa penting sih, Dok, ngelakuin pemeriksaan itu atau deteksi dini itu? Deteksi dini itu sangat penting sekali ya, bahkan yang paling utama yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena apabila telah terkena, kita sampai sekarang tidak ada yang namanya obat pencegahan untuk kanker payudara, itu enggak ada. Yang bisa kita lakukan adalah menemukan tumor atau kanker itu dalam kondisi yang paling awal, dalam stadium dini seperti itu. Nah, caranya tidak ada lain, itu dengan screening itulah, dengan pemeriksaan payudara sendiri, kemudian memeriksakan diri ke dokter, dan kemudian kita evaluasi dan lakukan tindakan seperti itu. Berarti semakin awal semakin baik, ya, Dok? Semakin baik. Kenapa? Kalau misalnya dia kanker, itu kaitannya dengan survival namanya ya, daya tahan hidup. Ada yang namanya daya tahan untuk 5 tahun ke depan atau 5-year survival rate namanya. Nah, semakin dini kanker payudara itu kita temukan, maka 5-year survival rate-nya itu akan tinggi sekali, bagus, bahkan bisa mencapai 100%. Seperti itu. Tapi apabila semakin tinggi stadium yang kita temukan, misalnya stadium 4, maka akan turun jauh survival kita itu atau daya tahan hidup kita untuk 5 tahun ke depan. Seperti itu. Makanya sangat penting sekali kita temukan dalam stadium sedini mungkin. Berarti penting banget lah ya, Dok ya? Ya. Nah, kalau misalnya udah terbukti kanker payudara nih, Dok, apakah harus diangkat payudara? Karena banyak kan masyarakat mungkin ya yang takut gitu loh, kanker nih udah keburu takut atau nggak diizinin sama suaminya gitu. Ya, di masyarakat kita masih banyak ya yang menganggap bahwa yang namanya kanker itu sama artinya dengan dilakukan pengangkatan payudara atau bahasa medisnya mastektomi. Gitu kan. Padahal tidak seperti itu, Dr. Nurul ya. Jadi tidak semua kanker payudara itu artinya harus diangkat payudaranya. Semakin dini dia ditemukan kanker payudara itu, stadiumnya semakin dini, maka kemungkinan untuk tetap menyelamatkan payudaranya semakin besar. Namanya itu breast conserving surgery. Jadi suatu tindakan pembedahan dengan tetap mempertahankan payudara. Ya pasti akan ada syarat-syarat khususnya lah yang harus kita lakukan, tapi kemungkinan untuk tetap mempertahankan payudara itu cukup besar selama kita menemukannya dalam stadium yang awal.
Jadi nggak selalu Tidak selalu diangkat ya dok ya. Banyak sekarang metode-metode pembedahan yang kita tetap masih bisa mempertahankan payudara itu. Jadi semakin awal semakin baik, justru ada kemungkinan semakin tidak diangkat gitu kan dok ya. Yang penting jangan telat lah. Nah jangan telat. Nah kalau misalnya kanker berarti harus kemoterapi atau enggak tuh dok? Ya itu satu lagi juga. Banyak pasien-pasien yang tidak datang ke kita oleh karena tidak mau kemo, Nggak mau kemo. atau takut lah dengan kemo, nanti ke dokter di kemo gitu kan. Padahal dengan keilmuan sekarang tidak semua kanker payudara itu harus dilakukan kemoterapi. Kita harus melakukan pemeriksaan menyeluruh dulu seperti itu, dan kemudian kita lakukan evaluasi pemeriksaan. Ada yang namanya pemeriksaan IHK, imunohistokimia, yang akan memeriksa reseptor-reseptor pada kankernya. Dan kemudian kita akan menentukan pengobatan yang paling tepat seperti itu. Bahkan sekitar 70-72% pasien-pasien kanker payudara itu hormonal positif. Yang artinya dia mempunyai kesempatan untuk dilakukan pengobatan dengan obat-obatan anti-hormonal seperti itu. Jadi tidak semua gitu kan, tergantung masing-masing lah, tergantung. Kalau kita menyebutnya itu sebagai tailoring terapi ya. Tailoring terapi itu artinya terapi kanker payudara pada setiap pasien itu beda-beda. Tergantung kondisinya, tergantung hasil imunohistokimianya dan lain sebagainya. Tidak bisa disamakan dengan satu dengan yang lainnya seperti itu Dr. Nurul. Oke, berarti nggak perlu takut ya dok ya kalau misalnya untuk datang ke dokter untuk periksa, karena nggak semuanya harus dikemo, nggak semuanya harus diangkat gitu ya dok. Betul sekali Dr. Nurul. Ya tidak semuanya harus mengalami mastektomi dan tidak semuanya harus menjalani kemoterapi untuk kanker payudara seperti itu. Wah, nggak kerasa nih udah di penghujung acara ya. Tadi seru banget pembahasan kita sama Dokter Anton untuk sharing tentang deteksi dini kanker payudara ya dok ya. Jadi semakin awal terdeteksi semakin baik prognosanya, semakin cepat diobati semakin baik. Nggak perlu takut ke dokter untuk periksa ke Rumah Sakit Hermina Ciputat karena udah ada Dokter Anton sebagai subspesialis bedah onkologi di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Terima kasih banyak Dokter Anton atas sharingnya pada hari ini, sangat bermanfaat sekali. Oke sahabat Hermina, ikuti terus observasi Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Dr. Nurul, terima kasih sahabat Hermina semua.